Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heran. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kompas TV yang menulis judul berita ya, menyalahkan orang-orang yang haji atas peristiwa kelaparan, sekeluarga yang tewas kelaparan di salah satu daerah di Jakarta yang diduga tewas karena kelaparan. Jadi mereka menyalahkan orang-orang yang haji karena hal itu. Nah, ini kita miris ya melihatnya, bukan apa-apa ya. Ini berarti terbukti bahwa reporter ya, bahkan pemretnya yang seharusnya mengecek lah reporternya ini udah bener nggak tulisannya gitu kan. Karena kan dia yang tanggung jawab atas tulisan para reporternya gitu kan. Jadi hendaknya saran saya pada Kompas TV ya, hendaknya ngaji ya. Jadi Anda kalau kaitkan kepada suatu hal yang agama gitu kan, haji kan masalah agama ya, karena kan itu kan diduga kelaparan, lalu dia coba kaitkan dengan agama, memframing haji. Jadi sekarang kan orang yang salah itu adalah orang-orang berhaji ya kan. Nah, malah kalau kalau kita mau fair ya, kalau kita mau adil, jujur ya, yang orang-orang kaya itu bukan hanya orang-orang berhaji. Bahkan orang haji itu banyak yang tidak kaya. Karena ketentuan adalah haji bagi yang mampu. Mampu bukan berarti kaya, ya. Dan nanti kita akan coba jelaskan. Tapi yang penting pokoknya dulu ya, yang penting dulu. Jadi gini, ya. Makanya penting Kompas TV untuk kalau coba bahas tentang mainkan sesuatu dengan topik agama gitu kan, memframing haji misalnya, orang-orang yang haji hendaknya belajar agama dulu gitu. Ini saya akan terangkan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perkara ya, memberi makan orang-orang yang kelaparan, anggaplah fakir miskin, juga ke haji gitu kan, bagi yang mampu. Nah ini kan kita perlu bahas dari sisi agama biar paham dulu guys. Jadi ngomong tentang haji itu ada dalam rukun Islam ya. Rukun Islam itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang nomor 1 ya, rukun Islam. Jadi seorang itu ketika dia berislam, nomor 1 yang wajib dilakukannya adalah urutannya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jangan dibalik ya, ini adalah urutan. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia wajib mengerjakan sholat ya, 5 waktu wajib. Jadi harus sesuai urutan, jangan dibalik-balik. Jangan haji dulu baru syahadat, enggak. Syahadat dulu baru sholat ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ingat ya poinnya. Jadi setelah bersyahadat ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Nah, 3 poin ini mengindikasikan bahwa adalah kita Allah tuh menginginkan kita untuk lebih yang diutamakan adalah diri kita sendiri dulu gitu. Jadi perkara mengucapkan kalimat syahadat, lalu sholat 5 waktu, ya kan, sama puasa dan Ramadan itu adalah penekanannya adalah pada individu setiap muslim. Itu dulu yang benerin gitu loh, ya kan. Makanya ada dalam 3 rukun Islam yang yang dahulu, yang awal gitu kan. Nah, lalu yang keempat baru masuk zakat ya. Zakat, memberikan zakat. Nah, zakat ini kalau Anda perlu mengetahui ya, zakat ini adalah diperuntukkan yang pertama kali adalah untuk fakir miskin gitu. Ini makanya Umar itu kayak dulu kan umat Islam itu di zaman kekhalifahan ya, ke Nabi Muhammad, para sahabat, hingga terusnya itu adalah namanya Baitul Mal. Di situ tempat dikumpulkan zakat-zakatnya kaum muslimin. Ya kan? Namanya Baitul Mal. Nah, itu ya saking pentingnya memberi makan fakir miskin ya, tidak ada orang kelaparan, itu kan Khalifah Umar bin Khattab ya, dalam sejarah itu sangat terkenal sekali. Beliau itu selalu keliling ya, belusukan untuk mencari siapa-siapa saja yang kelaparan, yang masih miskin, untuk agar tidak salah sasaran dalam diberikan zakat gitu. Jadi setelah menerima zakat di kaum muslimin, itu harus didistribusikan lagi kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi semacam patungan deh, ya. Yang mampu patungan untuk bantu yang tidak mampu. Itu kegunaan utama zakat. Umar melakukan belusukan mencari orang-orang yang kelaparan dan miskin untuk dibantu dari dana di Baitul Mal. Jadi terkenal satu kisah itu ya, di mana Umar itu menemukan ibu ya
dengan 2 orang anaknya. Anaknya menangis gitu karena kelaparan kan, belum makan mungkin beberapa hari atau dari pagi gitu kan. Jadi Umar dan ajudannya itu mengintip, dan pengawalnya itu mengintip dari balik dinding. Ya, ini apa? Ada apa ini? Kenapa ada 2 orang anak menangis? Dan saya lupa ya 2 orang anak atau berapa orang anak, tapi anak-anaknya menangis gitu. Dan ada seorang ibu yang ada di rumah itu beserta beberapa orang anaknya yang menangis gitu kan. Nah, Umar mengintip, dan setelah mengintip dan menguping ya, ternyata Umar menemukan fakta bahwa ternyata anak ini lapar, sehingga mereka menangis meminta makanan pada ibunya. Nah, ibunya tidak punya makanan apa-apa di rumah, nggak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Nah, makanya ibunya agar anak-anaknya terhibur ya, masa itu yang ya sedikit untuk mengecoh anaknya ya. Jadi ibunya ini pura-pura masak makanan, padahal yang direbusnya adalah dalam dandang itulah batu, namanya kan itu, ya kan, biar anaknya nggak nangis lagi, biar anaknya sedikit apa namanya ya ibaratnya sedikit tenang gitu guys ya kan. Jadi sampai anaknya bertanya, masih lama bu, bentar ini bentar lagi kok, belum masak lagi, kan tidur aja dulu gitu kan. Jadi anak-anak ini saking capeknya menangis, mereka tertidur guys. Nah, mereka tidur, dan lalu Umar mengetuk, dan Umar izin masuk ya, dengan mengucapkan salam ya, assalamualaikum gitu kan. Nah, akhirnya setelah bicara dengan ibu tersebut, akhirnya Umar tahu bahwa kejadiannya seperti itu. Nah, Umar begitu tahu itu lalu minta izin dan pamit, dan dia datang ini Baitul Mal, dan dia ambil sendiri ya di Baitul Mal itu bahan makanan, daging ya, gandum dan segala macamnya. Lalu dia pinggul sendiri itu ke rumah ibu dan anak tadi. Awiannya menawarkan bantuan. Umar katakan tidak. Ini adalah tugasku sebagai seorang khalifah. Apa kamu mau menanggung beban kesalahanku nanti? Tanggung jawab aku nanti di akhirat. Makanya Umar tidak mau, karena itu tanggung jawab seorang khalifah. Ingat ya, khalifah. Kalau sekarang itu adalah kayak presiden, atau kalau yang langsung di lokasi itulah gubernur, bahkan wali kota gitu guys. Ya kan? Jadi di bawah lagi ada lurah, camat, atau di bawah lagi ada RW, RT. Itu tanggung jawab mereka semua gitu kan. Nah, khalifah jadi kan, dari Umar datang ke rumah itu memanggil semuanya, dan dia bahkan dimasakkannya guys, bukan hanya memberikan ibu ini makanan bahan mentah silakan dimasak lalu dia tinggal, enggak, dimasakkannya guys. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin yang Umar contohkan, dan itu tidak kita temui di pemimpin kita serang ya, enggak kita temui ya. Yang pemimpin sekarang itu sibuk ngurus IKN, berhutang, apalagi jalan tol ya kan, bukan pada hal-hal beginian yang diurus gitu kan. Ini sangat menyedihkan. Jadi kalau ada Umar hidup zaman ini, dia akan marah besar ya kan, kok ada pemimpin seperti itu gitu kan. Jadi Umar melakukan seperti itu, dimasakkannya ya kan, sehingga anak-anak ini gembira gitu, dibangunkan, ayo makan gitu kan. Betapa bahagia keluarga itu guys ya, punya pemimpin seperti khalifah seperti Umar bin Khattab. Dan itu jadi zaman sekarang ini. Nah, dipaham ya, zakat itu dari mana Umar bisa melakukan itu? Dari zakat yang dibayarkan oleh umat. Jadi zakat itu dibayar oleh umat ya, dari yang mampu dikembalikan lagi kepada yang nggak mampu. Nah, jadi zakat itu nomor 4, ingat itu. Zakat nomor 4. Nomor 5 baru haji bagi yang mampu. Nah, ini jangan dibalik-balik. Nah, Kompas TV harus belajar lagi tentang rukun iman, rukun Islam gitu kan. Jadi jangan kebalik-balik. Ingat, nomor 4 itu adalah zakat. Nomor 5 baru haji bagi yang mampu. Dan ingat, haji itu bukan bagi yang kaya, bagi yang mampu. Nah, kalau Anda lihat lagi, kita lawan lagi hajinya. Kalau Anda membaca banyak berita ya, kalau Anda mengetahui haji itu ya kan, Anda tahu kita tuh kayak haji itu bisa nyicil. Ya, bisa nyicil. Nggak mesti juga sekaligus langsung misalnya 50 juta langsung 50 juta, nggak, bisa cicil bahkan hingga bertahun-tahun. Makanya ada dana tabungan haji yang cicil bahkan biar bulan itu sangat cukup murah, jangkau. Bahkan ada orang ya menabung gitu dari hasil mulung ya, luar biasa. Beliau sebenarnya kalau kita nilai ya beliau nggak mampu, tapi beliau berusaha untuk memampukan diri gitu kan, dengan cara hidup hemat ya kan.
Paling beliau hanya seorang pemulung, dan juga banyak kisah-kisah lainnya yang mana hanya orang-orang yang hidupnya bahkan bisa dikatakan pas-pasan atau mungkin bahkan kurang. Dan mereka berusaha memampukan diri untuk berhaji gitu kan, dengan menekan segala pengeluarannya, sehingga bahkan dia rela tahan lapar gitu guys demi berhaji. Luar biasa sekali gitu. Ini faktanya nggak semua, dan ingat ya, dan haji itu nggak langsung Anda bayar haji langsung berangkat, nggak seperti umroh. Haji itu kita bayar sekarang, bisa jadi berangkatnya 10 tahun lagi, karena ada kuota kan, keterbatasan kuota. Jadi kita bayar sekarang, ya kita terlambat. Yang dulu yang udah bayar duluan bertahun-tahun lalu itu tentu diutamakan dulu. Kita nunggu giliran. Makanya ada yang bayar kan sekarang 5 tahun, maka 10 tahun lagi baru bisa berhaji. Jadi intinya adalah nggak mesti nggak orang kaya juga berhaji itu. Makanya sarannya adalah bagi yang mampu gitu. Mampu bukan berarti kaya. Orang kaya, jadi orang kaya tentu harus berhaji gitu kan. Nah, yang penting sarannya adalah mampu. Nah, jadi itu adalah rukun Islam yang kelima gitu. Haji bagi yang mampu. Yang keempat, zakat. Nah, jadi gini. Jadi Kompas TV harusnya fokus pada masalah zakat. Karena zakat ada lebih duluan ditempatkan dibandingkan haji bagi yang mampu. Zakat itu harusnya dibahas sama Kompas TV kalau dia paham agama ya. Karena dia soal reporternya menuliskan mengumpulkan kelaparan itu dengan haji gitu kan. Nah, jadi belajar lagi, ngaji lagi gitu. Bahwa rukun Islam yang keempat itu adalah zakat. Jadi satunya dia tuh kalau ngomong ke agama ya tembak zakat dulu. Nah, ingat, zakat itu dikelola oleh Basnas ya, Basnas. Nah, cuman gini, zakat itu kan di negeri kita kan bukan suatu keharusan. Zakat itu adalah nggak seperti pajak yang mana itu ada diintai-intai, ada bahkan dipenjarakan, dipidanakan bagi orang yang tidak bayar pajak atau penggelapan pajak segala macamnya. Jadi pajak itu ada kesan memaksa dan memang dipaksa gitu kan. Beda sama zakat. Zakat itu kan sukarela. Padahal dalam Islam itu adalah kewajiban. Nah, ini kita hidup di negara yang sistemnya pajak. Pajak nomor 1, zakat anak tiri ibaratnya gitu guys. Karena pajak itu dipaksa. Gak bisa ngelak kita, susah ngelak. Contoh Anda punya motor atau mobil. Kalau Anda tidak punya pajak, ya siap-siap saja. Ada nggak bayar pajak ya. Baik itu ngurus SIM, BPKB, yang ngurus BPKB, apalagi SNK ya kan, itu Anda harus dikenakan pajak. Jadi Anda nggak bisa kemana-mana tuh dengan leluasa kalau tidak bayar pajaknya. Ya, jadi Anda akan diintai polisi setiap saat guys. Ya kan, Anda akan dicari-cari ke sana dan diperkarakan. Jadi nggak nyaman lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi dipaksa gitu. Kalau zakat tidak ada. Nggak bayar zakat, tidak ada pemaksaan kepada Anda kan, nggak ada sampai ditilang atau segala macam gitu atau dipidanakan, nggak ada karena nggak bayar zakat. Tapi kalau pajak iya, makanya ada orang-orang yang dikejar oleh petugas pajak kan, bahkan sampai perusahaan itu menyewa orang-orang yang ahli pajak itu bagaimana agar mereka ini tidak kena kasus pajak gitu, karena pajak ini mengintai semuanya, pribadi maupun perusahaan dan segala bidang lah gitu, dipajakin gitu guys. Bahkan saya saja transaksi saham ya 10 juta ke atas itu kena biaya materai 10.000 yang dulu nggak ada. Anda kalikan saja tuh, sehari saya transaksi rata-rata lebih 10 juta ya, jual dan beli gabung ya, beli 5 juta, jual 5 juta udah 10 juta. Itu kena biaya materai 10.000. Anda kalikan saja, sebulan itu ada 24 hari bursa. Kalau kita nggak ada tanggal merah ya, anggaplah nggak ada tanggal merahnya. Yang rata-rata kan memang tanggal merah tuh lebih sering nggak ada tanggal merah tiap bulan itu kan. Hanya sedikit yang ada tanggal merahnya. Anggaplah normal 24 hari, karena dipotong dia kan bursa itu dari Senin ke Jumat ya, 5 hari. Karena Sabtu Minggu kan libur. Berarti 5 hari dalam 20 hari lah dibandingkan kan. Dalam sebulan itu kan ada 30 hari. Jadi ada 4 minggu dalam sebulan. Jadi 1 minggu kan 7 hari. 7 kali 4 udah 28 ya, 28 hari. Sisa anggaplah rata-rata kan 30, berarti sisa 2 hari. Berarti 4 minggu, berarti 5 kali 4 20, tambah yang dari 22. Tambah 2.
Yang sisa dari tanggal 28 ke 30 kan 2 hari. Berarti ya kira-kira anggaplah 22 hari lah kerja gitu kan yang efektif ya kan rata-rata. Nah, 22 itu udah 220.000 sebulan. Sebulan, guys, ya. Kali setahun kali 12 ya. Berarti adalah kalau 220.000 kali 12 ya, berarti 2,4 juta 200.000 2,4 juta ada berapa ya? 2,5 sekian juta lah gitu ya. Udah hampir sama, mungkin sama dengan pajak mobil. Padahal saya nggak punya mobil loh guys, nggak punya mobil. Apalagi kalau saya punya mobil, biar pajak mobil lagi gitu kan. Jadi biaya mata itu udah sama kayak pajak mobil. Padahal saya bukan orang kaya yang punya mobil. Untuk apa? Untuk isi minyak motor aja masih mikir-mikir gitu kan. Nah, jadi itu guys, jadi di negeri yang tidak memakai syariat Islam ya, pajak itu wajib hukumnya, bukan zakat, kebalik. Makanya kenapa selalu digaungkan syariat Islam ya? Karena dalam syariat Islam itu yang wajib itu adalah zakat. Bukan cuma wajib, nggak ada yang lain selain zakat, nggak ada itu pajak tuh nggak ada di negara Islam ya. Pajak itu dikenakan bagi non Muslim. Karena non Muslim itu kan tentu ketika hidup di wilayah yang menerapkan syariat Islam yang dipimpin oleh orang khalifah, itu dia tentu nggak bisa dong, nggak ada kontribusinya kepada negara. Karena kan negara itu kan mempekerjakan tentara atau polisi atau hakim untuk mengamankan mereka juga. Jadi ketika negeri itu diserang oleh musuh dari luar, tentara digunakan. Ketika keamanan mengancam negeri itu, bahkan menimpa orang-orang yang non Muslim, itu polisi itu juga termasuk lindungi mereka juga gitu. Jadi ada istilahnya jasa keamanan diberikan negara, keamanan apalagi ya fasilitas ya diberikan negara agar orang-orang Muslim juga hidup sama nyaman amannya seperti orang-orang Muslim. Makanya bayar pajak itu dikenakan bagi non Muslim dan itu lebih rendah dibandingkan zakat guys, lebih rendah. Jadi nilai diberikan oleh non Muslim atas pajak jizyahnya itu lebih kecil dibandingkan zakat. Nah, jadi kalau mengerti agama Kompas TV ini ya, yang nulis itu adalah kalau nggak salah itu dengar kan orang Jogja guys. Jadi dia tuh namanya nama Islam, tapi nggak tahu nih, kita nggak tahu sekarang ini banyak orang Islam tuh yang namanya Islam, tapi kelakuannya itu seperti apa? Ya Islamofobia lah gitu, seperti anti sama agamanya sendiri. Ada ketakutan dari mereka, ketakutan akan dunia khilafah, ketakutan akan tegaknya syariat Islam gitu kan. Jadi aneh guys, ada muslim seperti itu gitu. Ini namanya tuh tidak mencerminkan dari dari keislamannya gitu guys. Jadi diragukan keislamannya gitu kan. Sama kayak ada orang yang misalnya orang yang misalnya beragama Kristen lah misalnya. Itu dia malah alergi dengan hukum-hukum dalam agama Kristen gitu kan. Dengan ayat-ayat Alkitabnya itu aneh juga gitu. Jadi hal seperti itu guys. Jadi alih-alih harusnya dia tuh daripada dia mengkritik haji, harusnya dia mengkritik zakat. Zakat dulu daripada haji gitu. Jadi sebelum umat Islam ini naik haji, dia wajib dulu berzakat. Jadi nggak bisa dia langsung melangkah ke haji tanpa dia berzakat dulu, ya kan? Nah, jadi makanya kita tunaikan zakat kita dulu. Kalau udah selesai kelar zakat, baru kita melangkah kepada haji, gitu kan? Nah, jadi zakat harusnya yang ditembak oleh Kompas TV ini, ya perihal zakat. Nah, jadi kalau kita ngomong zakat, berarti kan ngomong pemerintahan. Karena zakat itu dikumpulkan oleh pemerintah harusnya, gitu kan? Zakat itu oleh pemerintah, orang yang berwenang, gitu kan? Nah, jadi kalau ngomong lagi sekali lagi pemerintah, berarti ini adalah salah pemerintah. Kenapa? Karena kenapa tidak mewajibkan zakat dan harusnya menghapuskan pajak gitu. Jadi kalau mau ini kan Kompas TV kan ngomong tentang agama nih, tentang haji. Ya sekalian aja masuk ke dalam syariatnya gitu. Nggak pernah menanggung. Karena haji itu kan syariat Islam juga gitu kan. Berhaji bagi mampu masuk dalam syariat. Kenapa kena menanggung? Langsung aja masuk ke syariat gitu kan. Yaitu tugas dari khalifah harusnya mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Nah, sekarang kan tidak terjadi. Zakat itu bukan wajib dan pemerintah tidak peduli sama zakat gitu kan. Memang ada wacana pemerintah tuh katanya mengatakan potensi zakat sangat besar.
sehingga pemerintah itu minder, tapi bukan dalam rangka untuk mengumpulkannya dan mendistribusikan kepada paling miskin, tapi rencana kan bakal digunakan untuk bayar utang lah, apalah gitu kan, bangun infrastruktur lah. Nanti sekali lagi keluar dari konteks seperti yang contohkan oleh Umar dan para sahabat lainnya, dan juga Nabi sendiri, bahwa diutamakan untuk membantu fakir miskin. Jadi bahkan di undang-undang kita itu disebutkan bahwa fakir miskin ya, anak yatim dan orang-orang jompo itu dipelihara oleh negara, guys. Itu apa undang-undang loh. Ya kan? Jadi itu nomor satu gitu. Kenapa bangun infrastruktur duluan? Kebalik gitu, guys. Jadi zakat dulu yang pemerintah kumpulkan dan hapus pajak ya. Jadi kan Kompas TV harusnya gitu. Ya, langsung tembak ke pemerintah, jangan tembak kepada orang-orang berhaji gitu, salah sasaran. Karena haji itu rukun Islam yang kelima, bukan keempat. Yang keempat itu zakat, dan ngomong masalah zakat, pemerintah kita tidak peduli sama zakat, dalam artian zakat itu tidak dipaksakan gitu, guys. Yang dipaksakan malah pajak, gitu kan. Nah, anggaplah kita substitusi pajak itu ke zakat itu ke pajak. Lalu untuk apa pajak digunakan? Apakah untuk membantu fakir miskin? Ini kan tidak. Orang yang di luar kelaparan ini kan tidak. Sekali lagi yang salah adalah pemerintah. Sekali lagi kita kembali lagi kepada rukun Islam yang keempat ya, yang kelima. Karena nanti dulu sebagai orang Islam ya, kita sudah kontribusi menyerahkan zakat, dan ketika kita diganti zakat itu nggak wajib, yang wajib adalah pajak ya, itu harusnya penggantinya udah kita distribusikan. Saya sendiri ya, tadi saham itu saya udah bayar sekitar 2,5 juta per tahun, bahkan itu di luar biaya tax ya, ada pajak lagi. Tiap transaksi itu ada pajaknya, guys. Jadi tax and service istilah gitu kan, tax pajak. Biaya fee untuk apa? Untuk broker, fee untuk ya kayak sekuritas, atau fee juga untuk pengelola ya, pasar modal, juga pajak pemerintah gitu. Jadi kita sudah banyak kena gitu. Nah, harusnya itu digunakan untuk amanat undang-undang tadi ya, orang miskin, orang jompo, anak yatim juga negara gitu kan. Nah, tapi tidak terjadi. Yang contohkan Umar itu tidak terjadi kepada pemimpin kita. Gitu. Jadi para pajak itu ya, kalau dihitung itu lebih besar loh daripada zakat tadi, ya kan jumlahnya. Sampai bisa wacana untuk bangun IKN, ya kan, PD gitu kan, dana dari mana gitu kan, itu dari pajak dan hutang. Juga bangun sana sini, ya kan, itu dari mana? Dari pajak salah satunya, juga dari hutang. Jadi intinya adalah jumlahnya pajak tuh bombastis, guys, lumayan gitu, ya kan. Nah, kenapa nggak digunakan, ya kan? Jadi pajak itu kan substitusi dari zakat. Alih-alih mewajibkan zakat, malah mewajibkan pajak. Nah, jadi dalam sistem negara kita, pajak itu dalam sistem Islam itu sama seperti zakat, ya kan. Nah, cuman di sini pajak yang dipakai, zakat hanya sukarela, pajak wajib seperti wajibnya zakat di dalam kekhalifahan. Jadi itu harusnya yang ditembak oleh Kompas TV, pemerintah, bukan orang berhaji. Karena kita sudah, orang berhaji termasuk sudah menyerahkan zakatnya kepada, atau pajaknya kepada pemerintah. Jadi umat Islam itu sudah melaksanakan kewajibannya, sudah memberikan zakat atau diganti dengan pajak, sudah, guys ya. Jadi perkara dia mau berhaji, urusan dia lagi, ya kan. Masa Anda ya gini loh, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, rukun Islam keempat, yaitu bayar zakat, diganti bayar pajak gitu kan, gantinya zakat tadi. Karena kita kan ambil sesuatu yang dipaksa, karena kita kan mungkin bayar semuanya, guys. Bayar zakat iya, pajak iya, zakat kita bayar ya, yang wajib-wajib saja. Tapi ada zakat-zakat yang apa ibaratnya ya bukan zakat sih, sedekah gitu kan. Jadi kita tuh dan zakat ini tentu kan zakat ini kan tidak dipaksa, sehingga potensinya nggak sebesar pajak. Jadi tentu karena tidak dipaksa ya, kalau zaman kekhalifahan itu kan dipaksa, sehingga jumlah itu tentu tidak mencukupi untuk memberi makan semua fakir miskin yang ada di Indonesia gitu kan. Makanya pajak lah soalnya informasi yang tepat digunakan untuk itu, karena pajak jumlahnya luar biasa besarnya ya, karena dipaksa, makanya jumlahnya bisa maksimal, bisa besar dibandingkan zakat yang hanya sukarela, guys. Ya, dan pajak untuk kena semuanya, non muslim kena, tapi zakat kan hanya untuk yang muslim saja, guys. Jadi potensi pajak lebih besar daripada zakat, jumlahnya pun secara materi lebih besar secara jumlah dibandingkan dengan zakat. Jadi
salahkan pemerintah harusnya. Kalau Kompas TV ini ngerti beragama, bukan salahkan orang berhaji. Kalau nggak ngerti ya nggak usah arah-arahkan ke agama gitu kan. Jadi sebenarnya guys ya, lalu kita lihat juga lingkungan yang di situ. Kalau saya nggak salah baca ya, di situ yang tinggal adalah bahkan orang-orang Chinese gitu, non Muslim gitu kan. Dan itu adalah perumahan mewah. Dan keluarga ini katanya jarang tidak bersosialisasi, sehingga orang nggak tahu apa jadi pada rumah itu. Nggak ada sapa warga dan segala macam. Jadi tertutup itu buat orang tuh susah mendeteksi gitu loh. Aneh nggak ya, kayak Umar itu aja ya, tentu ya, kisah Umar tadi, ibu dan anak itu mungkin bukan orang yang tertutup, ya kan? Nah, karena mereka kelaparan, miskin, tentu rumah mereka mungkin rumah yang seperti yang pagarnya sampai segitu tingginya gitu kan, yang rumahnya itu yang saling tidak bersosialisasi gitu kan, karena memang rumahnya itu memang tertutup, pagarnya tinggi gitu kan, ditutup terus gitu kan, tentu susah dideteksi oleh warga sekitar. Bahkan beda dengan Umar tadi ibu tadi itu tentu ibu dan anak itu tentu bukan orang-orang yang tidak bersosialisasi, karena rumahnya aja gitu. Tentu kalau Umar bisa masuk gitu dan mungkin di balik tembok dan mengintip, itu tentu rumahnya tuh dindingnya bolong guys, dindingnya tentu bolong, bisa diintip dan di kupingi gitu. Jadi bukan tembok yang tebal atau ada pagarnya sehingga Umar itu nggak tahu apa yang ada dalam gitu kan. Jadi Umar tuh manjat pagar mungkin karena pagar dikunci, seperti yang kejadian yang di apa itu, yang di rumah yang diduga warga mati kelaparan itu kan, keluarga mati kelaparan itu. Jadi Umar dengan gampang mengintip dan menguping sehingga tahu apa yang di dalam itu. Nah, beda sama yang keluarga tadi kan, ya orang nggak tahu, tahunya setelah aneh kok 3 minggu nggak ada aktivitas atau gimana gitu, warga curiga dan beberapa pintu gitu guys. Jadi jelas kasusnya beda sama kasus Umar itu kan. Jadi dia adalah warga yang tidak bersosialisasi. Makanya ini juga salah dia sendiri. Kenapa tidak bersosialisasi sehingga warga tuh nggak tahu apa yang dibuat mereka gitu kan. Makanya pelajaran kita adalah untuk bersosialisasi. Minimal ada ikut lah. Kayak pos ronda, kayak si kambing, kayak ada kegiatan warga. Minimal nongkrong lah. Luangkan waktu nongkrong di sama tetangga. Minimal kayak saya sibuk apapun ya, saya sempatkan untuk duduk di depan teras, sehingga saya atau ke keluar rumah deh, ke warung kayak kemana kayak. Jadi warga tuh misalnya kita, dan kita bisa menyapa warga dan bisa ngobrol sebentar dengan warga gitu kan, itu kan indah gitu. Jadi warga tahu siapa kita, warga ngerti gitu, kita tuh ya kita tuh adalah bukan orang yang tercoba, sehingga kita ada apa yang kita tuh warga bisa gampang mendeteksi, karena warga nggak sungkan, dia kenal kita. Misalnya dia ada aneh dengan kita kan, dia datang ke rumah dengan enak gitu, karena dia kenal sama kita gitu kan, dibandingkan kita tertutup, warga segan ke rumah gitu kan. Makanya warga di situ keluar tuh ketika ada 3 minggu nggak ada aktivitas, sehingga warga baru yang sungkan ya terpaksa menghilangkan sungkannya, karena itu udah aneh gitu guys. Karena kalau nggak sungkan kan mereka kan nggak mesti nunggu 3 minggu gitu ya kan. Mereka kan tiap hari datang atau berapa hari sekali dan ya bertamu lah atau gimana, ngajak ngobrol gitu kan. Tapi kan tidak, 3 minggu nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas, baru warga curiga dan warga mencoba rumah dan menemukan mereka semua sudah meninggal di TKP guys. Jadi itulah ya Kompas TV ya. Ada ngaji lagi, reporternya ya dikasih dikasih ya sekolah ngaji deh, atau suruh tonton ngaji deh apa kayak gitu kayak. Ini adalah suruh lagi reporternya tuh untuk ngaji gitu, ya kan? Harus paham urutannya gitu kan. Jadi kalau ngomong haji itu tuh ngomong tentang rukun Islam, dan itu adalah rukun kelima. Jangan sampai rukun 5 itu adalah melangkahi rukun keempat ya, di mana orang-orang kelaparan dan fakir miskin itu adalah solusinya adalah melalui zakat ya, nggak ada hubungan sama haji, nggak ada hubungan, karena sekali lagi ya syahadat, sholat, puasa ya, sama haji itu untuk pribadi sendiri. Tapi zakat itulah untuk orang umat gitu, untuk rakyat zakat itu kan. Nah, makanya zakat ditempatkan di atas haji, karena haji itulah betul-betul opsi terakhir. Kalau sudah selesai semua ini, udah sholat, udah syahadat, udah sholat, udah puasa, udah mampu untuk zakat, barulah Anda mampukan diri untuk berhaji guys. Jadi misalnya jangan terbalik ya. Jadi harusnya ya, kalau
kalau Kompas TV ini memang kuat agamanya, memang ngaji reporternya, dia akan nomor satu dia akan kritik pemerintah ya. Aku kritik pemerintah karena pemerintah yang mengelola pajak ya, pemerintah yang mengelola pajak. Jadi sama kayak zaman dulu tuh pemerintah itu kearifan itu yang mengelola zakat. Jadi itu yang kritik dulu. Atau kritik umat Islam yang belum berzakat. Jadi karena gini ya, kalau saya ya sebagai reporter Kompas TV yang ngaji gitu kan, ya orang-orang yang ngaji harusnya gini harusnya kan, kalau mau dipaksakan juga ngomong tentang agama ya, keluarga tewas kelaparan, apakah Anda sudah bayar zakat kan gitu? Kemana orang-orang yang bayar zakat gitu kan? Apakah Anda sudah bayar zakat? Itu lebih tepat gitu dibandingkan bahas orang-orang haji, karena haji itu adalah yang kelima, jangan lompat-lompat. Zakat dulu yang diperuntukkan untuk itu, nggak ada hubungan sama haji ya. Zakatlah untuk membantu orang kelaparan, nggak ada hubungan sama haji, karena haji itu adalah individual. Tapi kalau zakat untuk umat dan rakyat gitu. Nah lalu orang udah bayar zakat ini, atau orang gimana mau bayar zakat? Zakat aja nggak diwajibkan, masa kita disuruh bayar pajak gitu? Nah kita udah bayar pajak. Nah jadi gantinya zakat itu pajak. Kenapa ke pajak itu yang sudah kita patungan itu yang mampu ini patungan? Kenapa dibalikan lagi kepada mereka yang mampu gitu? Karena guna zakat itu seperti itu, dikembalikan lagi, didistribusikan lagi ya, patungan dari orang mampu ini didistribusikan lagi pada orang nggak mampu. Nah itu harusnya pajak itu meniru konsep dari zakat harusnya. Barulah setelah ada uang lebih, baru Anda bangun infrastruktur, silakan lah. Yang penting tidak ada rakyat itu yang miskin dan kelaparan. Itu ya. Jadi makanya semuanya gimana pun itu akan kembali kepada pemerintah, salahnya bukan nyalakan orang yang berhaji. Karena kenapa sekali lagi ya? Lalu misalnya ada katakan kemana orang-orang yang berzakat? Loh, kita bisa jawab nih. Ya gimana mau bayar zakat? Pemerintahnya nggak mewajibkan zakat karena tidak ada sistem Islam di sini. Ya salah siapa? Nama orang nggak mewajibkan, jadi orang tuh nggak merasa terpaksa. Orang tuh akan merasa ya nggak terpaksa, sehingga mereka tuh belum tentu semuanya mau bayar zakat kewajibannya gitu kan. Apa itu adalah kewajiban guys. Jadi salah pemerintah lagi, kenapa tidak mengubah menghapus pajak dan menerapkan zakat gitu kan? Nah, jadi itu poinnya guys, dan pajak itu dikenakan kepada yang non muslim gitu. Ya kalau ngomong Islam sekalian gitu, jangan nanggung, langsung sambungkan lagi ke syariat Islam, ke khilafah gitu kan. Itu kalau mau total ya, jangan setengah-setengah juga gitu kan. Tapi intinya begitulah guys ya. Yang salah nomor satu tetaplah pemerintah. Karena umat muslimin kita yakini, bahkan bukan cuma umat muslim, bahkan umat muslim itu udah bayar pajak gitu. Lalu kenapa pemerintah yang mengelola pajak itu lalai dan tidak membantu gitu kan? Nah, jadi sekali lagi ya, tetap itu pertama jelas adalah salah dari yang tidak bayar zakat atau diganti sekarang ini pajak. Itu salahnya dia, ya kan? Yang tidak bayar pajak. Nah, juga bukan disalahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena pajak itu pun ada di korupsi, ya kan? Lalu pajak juga nggak digunakan untuk itu, tapi lebih kepada ke IKN lah, ke jalan tol, apa segala macam, ya kan? Rakyat diberikan kelaparan gitu. Ya kan, tempat saya ini banyak tuh kelaparan guys. Setiap hari saya jumpa anak kecil ya, SD ke bawah tuh mulung, luar biasa. Sedih, saya sampai menangis guys melihat hal itu gitu kan. Bahkan saya ini saya doa ya selalu ya. Tiap melihat hal itu saya selalu doa, ya Allah jadikanlah aku presiden dan jadikanlah aku orang kaya ya Allah, sehingga aku bisa bantu mereka dengan kebijakanku, dengan hartaku ya Allah. Itu selalu doa saya ulang-ulang guys. Ketika melihat ada orang-orang yang susah, yang fakir miskin, yang bahkan anak-anak itu harus mulung, itu buat saya sedih. Dan saya selalu nangis, dan di doa-doa saya selalu panjatkan kepada Allah, ya Allah jadikan saya presiden dan jadikan saya orang kaya sehingga saya bisa bantu mereka ya dengan kebijakan dan harta saya ya Allah. Itu selalu saya doakan ya, dan amin, mudah-mudahan itu Allah kabulkan ya. Kalau tidak berarti Allah berarti nolong orang-orang miskin itu bukan dari tangan saya, mungkin di tangan saudara kita yang lain gitu kan. Nah, tapi saya tetap selalu menatap langit dan menengadahkan kepala ke langit dan memandang langit dan berdoa dengan siasa agar Allah jadikan saya presiden dan orang kaya sehingga saya bisa bantu mereka guys. Karena tentu dengan kondisi begini kan kita belum mampu, karena kita tentu ada
keluarga yang harus kita yang tanggung jawab kita ya. Ini kita tuh harus ya kita cukupkan diri kita dulu, keluarga, baru ke mereka gitu kan. Nah, makanya saya selalu berdoa minta jadi presiden atau jadi orang kaya. Dan bukan atau ya, dan orang kaya. Sehingga dengan sekaligus presiden dan orang kaya, saya bisa full menggunakan amunisi yang saya pegang ya, kekuasaan yang saya pegang dengan harta saya miliki untuk membubardir kemiskinan di negeri ini dan bahkan kalau bisa di dunia gitu guys. Nah, itu impian saya gitu kan. Nah, jadi seperti itu gitu kan. Jadi tetap salah pemerintah semuanya ya. Selain dari tadi itu ya, pajak tadi, karena pemerintah harusnya nomor satu berantas kemiskinan, kelaparan itu nomor satu harusnya, bukan IKN lah, bangun patung-patung lah, apalah gitu kan, yang nggak penting itu guys, ya kan, jalan tol segala macam yang tidak menyentuh rakyat miskin ya kan, kelaparan ya, seperti itu. Nggak ada hubungan rakyat miskin kelaparan itu dengan jalan tol, nggak ada, dengan IKN nggak ada, ya kan. Mereka butuhnya adalah uang dan makanan guys, serta kebutuhan pokok lainnya. Nah, jadi tetaplah nomor satu. Kalau Kompas TV itu mau kritik itu pemerintah ya kan, karena mereka yang mengolah pajak sebagai pengganti zakat kan. Jadi kenapa pajak itu dikorupsi, kenapa pajak itu tidak ditempatkan pada tempat yang sesuai gitu. Di Kompas TV lain kali saya pengen lihat nih bukti Anda berubah ya, bukti Anda tuh ngerti agama ya. Jadi reporternya tuh kalau masuk ke topik agama hati-hati lah gitu kan. Jangan nanti orang publik itu umat Islam tuh menilai bahwa ini reporternya kurang ngaji nih kan, nggak pernah ngaji nih, kok bisa disatukan antara kelaparan dengan haji gitu kan. Kalau kelaparan itu disatukan dengan zakat, dengan pajak, bukan dengan haji. Haji itu rukun Islam 5, jangan lompat-lompat. Rukun Islam keempat. Jadi di antara semua rukun Islam itu ya 1 sampai 5 yang 4 hukum rukun itu ada rukun pertama sampai rukun kelima itu ngomong tentang diri sendiri ya. Bagaimana kita tuh bersyahadat, nomor 1, nomor 2 kita tuh wajib sholat 5 waktu, yang ketiga kita wajib puasa, langsung lompat ke 5 kita wajib haji bagaimana itu untuk diri kita. Nah, yang rukun Islam keempat lah yang zakat itulah baru untuk umat dan rakyat guys. Nah, jadi makanya ini kalau kita ngomong tentang rukun iman, ya bukan haji perkaranya ini nih kelaparan ini, tapi pada zakat atau yang selain kita sebut sekarang gantinya lah pajak. Itu yang fokusnya harusnya. Kemana pajak kita selama ini? Gitu. Kemana larinya pajak yang kita bayar selama ini? Ya, selain dikorupsi, ternyata jadi jalan tol. Kenapa? Ternyata jadi wacana IKN, jadi patung segala macam gitu kan. Jadi kemana gitu? Kenapa nggak dipakai untuk bantu orang-orang kelaparan, untuk pakai miskin, orang tua yang anak yatim seperti yang diamankan oleh undang-undang gitu loh. Itu baru cerdas Kompas TV. Baru kita kasih jempol. Ini berarti reporternya ini ngerti agama nih. Jadi kalau saya reporter Kompas TV saya akan tulis ya. Tolong ya bagi pemerintah yang ngelola pajak, tolong perhatikan orang-orang yang miskin dan kelaparan yang ada di negara kita ini, di negara Anda ini, negara kita ini. Itu harus 60 juta. Jadi kalau saya reporter Kompas TV ya, saya akan tulis berita seperti ini guys. Ya tadi itu ada keluarga diduga tewas kelaparan. Di mana pemerintah? Di mana pajak kita? Kemana pajak yang kita bayarkan larinya gitu? Itu harus judul beritanya, baru saya ajukan jempol. Baru saya akan katakan Kompas TV keren, ya kan? Ngajinya cerdas, itu baru. Nggak seperti sekarang. Bisa-bisanya lompat dari rukun iman keempat ke rukun iman kelima, dan yang dibahas rukun iman kelima itu soal pribadi, ya kan? Sedangkan yang dalil yang tepat untuk bantuan kelaparan dan miskin adalah dalil yang rukun Islam keempat, yaitu zakat guys. Yang sekarang itu diganti menjadi pajak. Karena pajak yang wajib. Dulu kan zakat yang wajib zaman kekhalifahan, sekarang pajak yang wajib. Nah, itulah yang sekarang dikelola dan digunakan untuk membantu fakir miskin dan orang yang kelaparan. Bahkan undang-undang menambah lagi dengan anak yatim dan orang-orang tua guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.